Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk mata kuliah kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas materi tentang integral fungsi rasional. Masih dengan bagian dari teknik peintegralan. Jika tutorial atau video yang lalu kita sudah belajar tentang integral trigonometri ya, dan pergantian yang merasionalkan. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang integral fungsi rasional. Baik, dalam integral fungsi rasional yang harus tetap dipahami kita dalam melakukan kalkulasi, dalam melakukan perhitungan integral, kita harus menyamakan dengan standar integral form. Sehingga jika sudah memenuhi standar integral form, maka ada penyelesaiannya ya. Oke. Baik, outline kita untuk video kali ini. Yang pertama ada sedikit tentang review pergantian yang merasionalkan. Terus ada integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Terus ada fungsi rasional proper dan fungsi rasional improper. Apa ini nanti kita akan bahas. Terus ada dekomposisi pecahan parsial atau faktor linier. Terus yang ke 5 atau yang terakhir ada dekomposisi pecahan parsial faktor kuadrat. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan fungsi rasional. Fungsi rasional ini didefinisikan sebagai hasil bagi dari dua fungsi polinomial ya. Yang Anda lihat ini adalah dua fungsi, tiga fungsi fx, gx, dan hx yang masing-masing mempunyai fungsi polinomial yang berbentuk pembagian ya. Oke, di sini ada terlihat dua fungsi. Fx mempunyai dua fungsi, gx mempunyai dua fungsi, dan hx mempunyai dua fungsi. Fungsi rasional proper atau yang bilang yang tepat atau proper ini istilahnya tepat atau ya terbukti ya. Itu contohnya seperti fungsi fx dan gx ya, di mana derajat polinomial pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Yang di atas kita sebut pembilang, yang bawah kita sebut penyebut. Jadi kalau untuk fungsi rasional proper seperti yang contoh fx dan gx, dia masuk atau dikatakan rasional proper karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut ya, derajat pembilang lebih kecil dari penyebut. Terus bagaimana dengan hx? Hx disebut dengan fungsi rasional improper atau not proper atau tidak langsung diketemukan penyelesaiannya ya, sehingga dapat ditulis sebagai penjumlahan satu fungsi polinomial dan satu fungsi rasional proper ya. Oke, contohnya seperti hx yang seperti tertera di layar, di mana hasilnya adalah x kuadrat kurang 3 tambah 14x tambah 1 per x pangkat 3 tambah 5x, di mana ini didapatkan dari hasil pembagian ya. Dari hasil tersebut, integral fungsi polinomial x kuadrat kurang 3 lebih mudah dibandingkan dengan fungsi rasional proper ya. Jadi yang ini bisa disebut integral fungsi polinomial ini
saat sudah disederhanakan, dia baru bisa dilakukan standar form integral. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Untuk contoh pembagian pecahan ini bisa Anda lihat di pembahasan materi pertemuan ke-8 tentang pembagian fungsi, sehingga didapatkan hasil akhirnya sebelum dilakukan pengintegralan, ya. Sebelum dicari untuk pengintegralan, mana ada pembagian pecahan. Oke, contoh 1. Contoh 1 bagaimana kita seperti biasa menggunakan integral pecahan, ya. Bagaimana solusinya? Untuk yang contoh 1 ini solusinya sangat mudah. Nah, kenapa? Dalam setiap kita melakukan pengintegralan yang mempunyai pecahan, kita dapat memisalkan terlebih dahulu. Apalagi jika dianya adalah bentuk perkalian atau pembagian, ya. Oke, seperti contoh yang ini, seperti contoh yang ini. Contoh yang contoh 1, tentukan integral dari 2 per X tambah 1 pangkat 3. Nah, di sini karena penyebutnya lebih besar, ya, penyebutnya lebih besar, maka yang selalu dimisalkan itu yang bukan penyebut, tapi selalu dimisalkan yang derajatnya lebih besar, ya. Dimisalkan di sini yang U-nya adalah X tambah 1, maka disubstitusikan ke integral, ya, maka menjadi 2 per U pangkat 3, ya, 2 per U pangkat 3 DU, ya. Duanya karena konstanta bisa dikeluarkan dari integral, jadi yang hanya diintegralkan adalah 1 per U pangkat 3 DU. Per U pangkat 3 DU, dimana hasil perintegralan ini menjadi 1 per X tambah 1 pangkat 2 tambah C. Itu bisa kita juga 1 per U pangkat 3 dijadikan U pangkat min 3 DU. U pangkat min 3 DU. Dan hasilnya menjadi 1 per 2, ya, 1 per 2. Oke, saya coba tuliskan saja biar lebih gampang. Oke. Oke. Misalkan 2 per X tambah 1 pangkat 3, ya, integral. Ini kita misalkan terlebih dahulu agar lebih gampang dan memenuhi standar integral form. Yang pertama, X tambah 1 dimisalkan dengan U, ya. X tambah 1, kedua ruas kanan kedua ruas diturunkan, turunan U adalah DU, turunan X tambah 1 adalah 1 DX, ya. Jadi untuk DX-nya sama dengan DU. Oke, ini apa tadi? DX. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita substitusikan 2 per
X tambah 1 per pangkat 3, karena tadi sudah dimisalkan menjadi U pangkat 3, ya. dx-nya sudah bisa karena dx-nya sama dengan du, jadi bisa digantikan du menjadi 2 integral 1 U pangkat 3 du menjadi. Oke, sekarang kita coba balik ke slide. Kita ingin melihat memenuhi nggak standar integral form untuk 1 per U pangkat 3 du. Apakah ada yang memenuhi? Jika tidak ada, yang ada hanyalah integral U pangkat R du. Ya, yang ada hanya U pangkat R du, yang hasilnya 1 per R tambah 1 kali U R tambah 1 tambah C, atau satu lagi ln U tambah C. Untuk R tambah 1, untuk integral UR du yang hasilnya U R tambah 1 per R tambah 1 tambah C, di mana R-nya tidak sama dengan min 1. Tapi jika R-nya sama dengan min 1, dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa. Oke, kita balik ke perhitungan. Oke, hasilnya adalah 2 integral U min 3 du. Sekarang coba kita integralkan hasilnya. Adalah 2 kali integral U pangkat 3 adalah 1 per min 3 tambah 1 kali U min 3 tambah 1 plus C. Oke. Sama dengan 2 1 min 3 tambah 1 adalah min 2. Min 2 kali U pangkat min 2 tambah C. Ya. Jadi hasilnya 2 dikali ke dalam, 2 kali ke dalam menjadi min 1. 2 kali min setengah. Min 1, atau langsung terus min saja, U pangkat min 2 tambah C. Jadi kita kembalikan nilai U-nya yang tadi adalah min X tambah 1 min 2, atau sama dengan 1 per min X tambah 1 pangkat 2. Oke. Seperti di contoh. Oke. Ya, ini untuk penyelesaian biasa, integral biasa yang selalu kita bisa misalkan. Oke, selanjutnya adalah integral yang mempunyai bilangan
penyebutnya lebih besar ya, seperti pecahan ini, integral seperti ini juga tetap harus bisa dimisalkan, tetapi karena bentuknya adalah AX BX tambah C ya, seperti yang contoh minggu lalu, mempunyai AX tambah B atau model X kuadrat BX tambah C ya, X kuadrat BX tambah C. Ini X kuadrat BX tambah C, seperti contoh minggu lalu. Jika contoh yang seperti ini, kita harus melakukan yang namanya dekomposisi atau penguraian ya. Kita menguraikan menjadi dua pecahan yang sebenarnya nilainya itu jika digabungkan kembali nilainya akan menjadi sama. Contoh yang integral 2x tambah 2 per x kuadrat kurang 4x tambah 8, 2x tambah 2 diuraikan, dekomposisi diuraikan menjadi 2x kurang 4 tambah 6 yang dimana penyebutnya sama ya kan. Jadi yang dibuatnya seperti ini, ini untuk menyiasati agar ininya bisa dilakukan untuk mendapatkan aturan integralnya ya. Oke, pada bagian ini saya coba akan jabarkan agar lebih mudah dipahami bagaimana kita mendekomposisi. Pertama yang ingin dilakukan adalah kita ingin pembilang di atas saat penyebutnya dimisalkan dia bisa habis ya, bisa dibagi ya. Saya akan kasih contohnya. Ini kita hapus terlebih dahulu clear kanvasnya. Oke. Integral apa tadi? 2x tambah 2 2x tambah 2 per x kuadrat kurang 4x tambah 8 kurang 4x tambah 8x ya. Oke, didekomposisi atau dibagi menjadi 2x kurang 4 per x kuadrat kurang 4x tambah 8
X kuadrat kurang 4X tambah 8 ya, integral ya. Oke, kenapa dibagi menjadi dua, diuraikan menjadi dua? Yang pertama, karena pecahan sudah pasti ingin habis dibagi ya, agar bisa lebih proper. Karena itu maka dibagi yang pertama 2x kurang 4. Kenapa 2x kurang 4? Karena untuk yang sisi yang pertama kita bisa memisahkan U-nya sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8 ya. Sorry, kita buatkan di samping saja. Pertama U1-nya kita buatkan U1 aja dulu. Itu U yang pertama. U sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8. Kita turunkan kedua ruas seperti biasa. Turunan dari U adalah DU 2X kurang 4 DX. Makanya kenapa yang atas ini kita buat 2X kurang 4 agar bisa memenuhi yang ini ya. Kita pakai DX nya berapa? Untuk DX sama dengan 1/2X kurang 4 DU. Oke, kita cari untuk yang U satu lagi. U apa ini kita misalkan? U1. Terus untuk yang U2-nya adalah X kuadrat sama 4X tambah 8 ya. Atau lebih gak usah aja karena sama. Karena sama tidak perlu kita misalkan, kita bisa pakai yang U yang tetap sama ya. Kita bisa jabarkan adalah integral 2X kurang 4 ya, per U kali, ini saya lupa buatkan, ada dx untuk masing-masing integral ini. Dx nya adalah 1/2x kurang 4 tambah 6 per U. Dx nya adalah 1/2x kurang 4 ya, 2x kurang 4 du. Oke, kita jabarkan lagi. Kita jabarkan di bawah ini lebih gampang karena 2x kurang 4 dengan 2x kurang 4 menjadi 1, jadinya integral 1/U tambah integral ya, integral karena 6 ini adalah konstanta, kita bisa keluarkan 6 ada kesalahan. Ada kesalahan. Untuk yang ini tidak perlu dimisalkan ya, yang ini khusus, yang ini tidak perlu dimisalkan. Ini bisa diganti menjadi 6
kurang kurang 2 kurang 2 pangkat 2 tambah 2 kuadrat, ya, dimana hasilnya nanti akan kembali menjadi ini, x kuadrat kurang 4x, ya, plus 2, ya, plus 2 tambah 2 jadinya 8, ya. Oke, kita samakan untuk standar integral formnya. Seper U, atau bisa juga kita ganti U pangkat min 1. Integral U pangkat min 1 tambah 6 integral seper X kurang 2 pangkat 2 tambah 2 kuadrat. Hasilnya menjadi, kita lihat, integral U pangkat min 1, kamu memenuhi standar integral form. Integral U pangkat R du, ya. Jika R-nya adalah min 1, maka dia menjadi ln U plus C. Jadi untuk yang pertama, jadi ln U plus C, ya, tambah 6 kita lihat untuk standar integral form yang memenuhi ini seper X kurang 2 pangkat 2 tambah 2 kuadrat. Kita bisa pakai yang 14. Kita bisa pakai yang 14, ya. Dimana ada seper A kuadrat tambah U kuadrat, ya. Tadi kan X kurang 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, dimana biasanya yang dimisalkan itu A adalah 2 kuadrat adalah 2, U-nya adalah X, ya. Jadi jadinya adalah seper A tan min 1 U per A. Oke, kita bisa selesaikan. Integral seper A, A-nya adalah 2, ya. Seper A per 2 kali tan min 1 X-nya adalah X kurang 2, X kurang 2 per 2, ya, plus C. Kita lihat. Oke, sudah benar. Tinggal 6-nya dikali ke dalam, tinggal 6-nya dikali ke dalam untuk menjadi 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya ln U tambah C tambah 3 tan min 1 X kurang 2 per 2, ya. Sehingga jangan lupa U-nya dikembalikan lagi menjadi yang ini. U-nya dikembalikan menjadi X kuadrat kurang 4X tambah 8. Jadi seperti yang di slide. Oke. Ini contoh yang kedua. Oke, bagaimana untuk yang contoh yang ketiga? Ya, untuk contoh yang ketiga,
kita menggunakan pembagian, ya. Kita menggunakan pembagian mana hasil dari pembagian itu didapatkan X tambah 2 kurang X tambah 1 per X kuadrat tambah 1 dx, ya. Oke, khusus yang rational improper, di mana pembilangnya pangkat yang lebih besar daripada penyebut, maka kita lakukan pembagian, ya, di mana pembagiannya dapatkan hasilnya X tambah 2 kurang X tambah 1 per X kuadrat tambah 1, ya. Kemudian kita selesaikan seperti biasa, integral X tambah 2 dx-nya berapa, terus integral yang punya pecahan seperti tadi kita buat dekomposisi, kemudian kita sesuaikan apakah masuk ke dalam integral standard form, ya. Integral X tambah 2 hasilnya seper 2 X pangkat 2 tambah 2X, ya, kurang 2X, betul, integral setengah ln X kuadrat tambah 1. Atau bisa juga kita cari dengan memisalkan. Jika Anda kebingungan mencari ini, ya, bisa yang untuk khusus yang untuk kita clear kanvas lebih dahulu, khusus yang integral X per X kuadrat tambah 1, X kuadrat tambah 1. Kita misalkan U-nya X kuadrat tambah 1 du 2X, ya, 2X dx. Dx sama dengan seper 2X du. Substitusikan seperti biasa, seper X kuadrat tambah 1. Oke, kita masukkan ke dalam U, ya. U kali dx-nya langsung ini kali dx, ya. Integral ekuivalennya seper 2x du, ya, seper 2x du. X dengan X bisa dicoret atau bisa menjadi nilai yang satu, ya, menjadi terakhir integral seper 2U, ya, seper 2U terus, ya, seper 2 kali seper U du, ya. Karena seper 2 adalah konstanta, bisa kita keluarkan integral kan seper U adalah min 1 du seperti aturan integral tadi untuk standar formnya. Jika U-nya pangkat min 1, dia bisa kita buat atau hasil integral bisa menjadi setengah ln U tambah C, ya. Kita gantikan U kembali setengah ln X kuadrat tambah 1 tambah C, ya. Ini untuk kasus yang
integral x per x kuadrat tambah 1 pecahan ya. Untuk yang satu lagi di mana pembilangnya tidak ada variabel, kita pakai caranya bersama. Kita hanya melihat dan super x kuadrat tambah 1. Karena ini tidak ada variabelnya, kita bisa mencari untuk yang integral ini. Kita bisa langsung saja kita melihat standar integral formnya. Yang selalu diingat, jika bentuk pecahannya pembilangnya masih ada x di atasnya, kita harus sederhanakan dulu menjadi atau substitusikan dulu menjadi u nilainya berapa dan turunan dari u-nya berapa ya. Tapi jika ada integral yang pembilangnya tidak nilai x, hanya nilai konstantanya aja, nilai satunya saja ya, atau nilai 2 satu lah ya, nilai 1 atau 2 nilai konstanta berapa dan ada variabel x, kita bisa langsung mengecek apakah memenuhi standar ini ya, standar integral form. Kita lihat seperti yang mesin tadi, yang memenuhi adalah yang ini. Oke, kita tuliskan dulu jadinya kalau integral itu adalah seper a kuadrat tambah u kuadrat. Untuk dulu lebih gampang, super a kuadrat tambah u kuadrat kali tan min 1 u per a ya, dimana u adalah x, a nya adalah nilai biasanya ya, nilai berapapun. Jadi jika kita bisa selesaikan, jadinya karena kita sudah tahu nilai u-nya yang mana, u-nya adalah x ya, u-nya adalah x ya, u-nya adalah x, a-nya adalah 1. Kita bisa buat super a kuadrat, a-nya adalah 1 tambah x ya, tambah x kuadrat atau super x kuadrat tambah 1, kita ganti saja x kuadrat tambah 1 kali tan min 1 x per 1. X per 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah super x kuadrat tambah 1 tan min 1 x ya. Sorry, salah, ada sedikit kesalahan, mana untuk
ininya untuk clear kanvas saja. Oke, integral oh, sorry. Integral super x kuadrat tambah 1, dimana kita bisa memakai integral super a kuadrat tambah u kuadrat dx du ya, du sama dengan super a tan min 1 x per a ya. Jadi dari sini kita pakai dengan super a nya adalah 1, harap diingat. Untuk u sama dengan x, a nya adalah nilai berapapun ya, berapapun. Oke, jadi x nya ini adalah u, satunya ini adalah a. Jadi super a kali tan min 1, ini bukan ini adalah u per a ya, sorry salah tadi, u per a, jadi u nya adalah x ya, x per a nya adalah 1, makanya menjadi tan min 1 x ya. Oke, ini untuk pemecahan dimana mendapatkan integral super x kuadrat tambah 1 ya, untuk contoh 3. Oke, kira-kira paham ya untuk fungsi rasional improper ya, contohnya, dan fungsi proper biasa yang bisa kita misalkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dekomposisi pecahan parsial. Komposisi pecahan parsial, seperti yang saya bilang tadi, komposisi adalah penyederhanaan ya, penyederhanaan pecahan parsial. Jadi kita bagi, kita sederhanakan. Misal ada penambahan pecahan 2 kurang x kurang 1 tambah 3x tambah 1, mana setelah dilakukan bukan pemecahannya, lakukan perhitungannya menjadi yang terakhir 5x kurang 1 per x kuadrat kurang 1. Sudah disamakan penyebutnya ya, dikalikan ke atas. Dalam teknik ini, dekomposisi suatu pecahan menjadi dua pecahan sederhana dengan reverse proses namanya. Jadi ada nanti pecahan yang ini seperti yang kita kerjakan beberapa waktu lalu, kita pecah menjadi dua pecahan sederhana ya, jadi atau dua pecahan parsial, yang pecahan parsial ini saling keterkaitan, saling kesinambungan ya. Kita akan lihat contohnya nanti. Terus ada dekomposisi pecahan parsial dengan faktor linear ya. Dengan faktor linear ini adalah bila fungsi rasional proper dengan faktor linear ax tambah b pangkat k memiliki dekomposisi sebagai berikut ya. Jadi jika ada faktor linear ax tambah b pangkat k memiliki dekomposisi, jika ada salah satu faktor linear yang seperti ini, kita bisa membuat menjadi a1 per ax tambah b tambah a2 per ax tambah b min 3. Itu kita bagi dua, kepecah menjadi parsial ya. Jika ada ax tambah b pangkat k, k ini nilainya berapapun, kita lihat contohnya.
Misalnya seperti ini. Di sini ada dekomposisi pecahan faktor linier, di mana pembilangnya masuk ke dalam pecahan faktor linier 3x kurang 1 ya, AX tambah B ya, AX tambah B, AX tambah B. Maka kita harus membuatkan menjadi bentuk dekomposisi pecahan faktor linier ya. Caranya yang pertama kita lakukan clear fast lebih dahulu. Kita beri warna yang berbeda kali ini. Oke, integral 3x kurang 1 pangkat bukan pangkat, per x kuadrat kurang x kurang 6 per x kuadrat kurang x kurang 6 ya. Caranya ini harus diselesaikan dengan faktor linier ya, faktor linier mana A per X tambah B tambah A2 AX tambah B pangkat 2 ya. Ini karena pangkatnya 1 makanya kita pakai yang AX tambah B ya. Oke. Dari ini kita sederhanakan dulu. 3x kurang 1 per, kita buat faktorialnya, x tambah 3 x kurang 2 betul? 3 kebalik karena ada min x, berarti x min 3 x tambah 2 ya. Min 3x min 2x ya. Oke, sekarang kita ubahnya menjadi karena penyebutnya sudah di faktorial ya, udah dibuat faktorial, kita bisa buat menjadi A ya. Kita buat variabel baru A x kurang 3 tambah B x tambah 2 ya. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan, karena kita ingin mengintegralkan ini, kita ingin mencari integral ini, kita nanti harus cari dulu nilai A nya berapa. Nah, nilai A ini sama nilai B ini berapa ya. Makanya kenapa kiri dan kanan ini harus sudah dijabarkan, dia bisa dikali silang ya. Sini kita dapatkan dulu, kita abaikan dulu integralnya, menjadi 3x kurang 1 sama dengan x kurang 3 x tambah 2 A per x kurang 3 x kurang 3 x tambah 2
B X tambah 2. Oke. Karena ada bilangan yang bisa dibagi, ya. Makanya hasilnya menjadi 3X kurang 1, 3X kurang 1 X tambah 2 A tambah X kurang 3 B, ya, menjadi 3X kurang 1 sama dengan AX, ya, dikali ke dalam A-nya, tambah 2A tambah X kali B, BX min 3 kali B min 3B. Oke, ekuivalen 3X kurang 1 sama dengan AX tambah BX tambah 2A kurang 3B, ya. Ekuivalen 3X kurang 1 sama dengan X A tambah B tambah 2A kurang B kurang 3B, ya. Kurang 3B. Ekuivalen hasilnya oke. Setelah sampai di sini, kita bisa melihat pengganti, ya, substitusi tadi kita gantikan 3X kurang 1 menjadi pecahan parsial menjadi A plus B, ya. A pangkat penyebutnya sudah disederhanakan, sudah difaktorial, plus B, ya, mengganti 3X kurang 1. Makanya kenapa menjadi 3 sama dengan A tambah B, ya. Terus min 1 sama dengan 2A kurang 3B. Kita substitusikan ke salah satunya, misal A, ya, A sama dengan B min B plus 3. Kita substitusikan ke bawah, min 1, 2A nya langsung kita gantikan min B plus 3, ya. B plus 3 kurang 3B, ya. Hasilnya menjadi min 1 kalikan ke dalam min 2B tambah 6 kurang 3B. Min 1 sama dengan min 2B min 5B, ya. Min 5B tambah 6. Maka B adalah 6 dibawa ke kiri, min 7, ya, min 7 per min 5B atau 7 per 5B, ya, betul, ya.
7/5B. Ya, oke. 7/5B, A adalah 8/5. Ya. Jadi dari nilai ini belum selesai, baru didapatkan nilai A dan B-nya berapa. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi nilainya berapa, kemudian dicari ya 8/5 karena dia konstanta, jadi bisa dikeluarkan ya. Karena tidak ada nilai variabel X siapa yang tadi 1/X⁻³ karena memenuhi. Oke, yang 8/5 dikeluarkan karena bisa menjadi konstanta. Integral 1/X⁻³ ya. Ini harap diperhatikan, ini berbeda dengan yang tadi A² per A² tambah U², karena ini adalah X⁻3, tidak ada kuadratnya, tidak ada X²-nya, tidak ada pangkatnya yang bisa dipangkatkan. Makanya ini bisa dipakai 1/U ya, atau U pangkat min 1. Jadi U pangkat min 1, integral pangkat U pangkat min 1 bisa menjadi ln X, ln U ya, dimana U nya nanti dikembalikan lagi X⁻3 sama juga yang seperti ini ya. Jadi setelah dapatkan nilai A yang tadi, dimasukkan kembali ke integralnya, baru bisa dicari ya. Jadi mengapa ini berbeda, agak sedikit rumit karena kita memakai faktor linier. Oke. Oke, demikian dulu materi cuma sampai contoh ke-5. Itu contoh 6 dan 7 akan saya paparkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di tutorial.